Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurku semuanya, kemarin ada sebuah tayangan di podcast Deddy Corbuzier bersama Kaisang. Di dalam obrolan antara Deddy Corbuzier dengan Kaisang membahas hal-hal yang menarik untuk disimak. Ya, hal ini menjadi menarik karena yang diwawancarai adalah putra dari Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Namun terlepas dari itu semuanya, memang benar-benar ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ada sesuatu yang bisa kita nilai, ada sesuatu yang dapat kita contoh begitu. Setidaknya yang pertama kita melihat sebuah kesederhanaan dari seorang Kaisang, anak presiden, ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Deddy Corbuzier, dia tidak ada beban sama sekali. Dia menjawab apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Ya, mungkin telurku semuanya juga belum tentu bisa menjadi seperti Kaisang. Saya pun demikian. Ketika menjadi seorang anak presiden dengan gaya hidup yang santai sekali dan apa adanya. Tidak neko-neko, tidak macam-macam. Tidak menggunakan peluangnya menjadi anak presiden untuk hal-hal yang menguntungkan untuk diri sendiri. Kemudian pernyataan yang lain tentang komentarnya mengenai gaji kakaknya yang saat ini menjadi wali kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming. Kaisang menilai gaji kakaknya ini sedikit begitu dibandingkan dengan penghasilannya saat menjadi pengusaha. Saya memahami ini adalah joke, sebuah senda gurau antara adik dan kakak. Jadi ya biasa saja begitu. Ya, kalau telurku semuanya punya saudara misalnya ngomong seperti itu kan ya biasa saja, bukan sesuatu yang wah gitu. Jadi tidak perlu sebenarnya diperluas, diperlebar, ataupun diperpanjang. Ya biasa. Ini joke yang biasa dalam sebuah keluarga begitu. Tapi yang namanya netizen Indonesia itu tidak puas, hanya cukup sampai di situ saja. Dan sampai saya dapat sebuah video yang berdurasi kurang lebih dari 2 menit yang berisikan tentang statement ketika Gibran ditanya bagaimana tanggapannya. Sebenarnya ini tidak perlu ditanggapi gitu loh. Kalau kita melihat lebih dalam dan lebih jauh lagi, karena ini joke antara adik dan kakak gitu, yang sudah biasa terjadi di dalam skup keluarga. Tapi ya karena ini yang mengucapkan, yang mengutarakan adalah public figure, maka dari situlah kemudian muncul sesuatu yang lain untuk dibahas. Ketika Mas Gibran ditanya tentang pendapatnya atas statement adiknya ini, dia menjawab dengan santai sekali. Dia mengaku bahwasannya ya gaji wali kota itu tidak besar. Kalau pengen nyari gaji yang besar, pengen nyari uang yang banyak, jangan jadi pejabat, jangan jadi wali kota. Kemudian dia membandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia menjadi seorang pengusaha. Ya jelas, gaji pengusaha itu tentunya lebih besar, kata Gibran. Tentunya pengusaha yang sukses ya. Kalau pengusaha yang nggak sukses ya bodoh aja begitu. Pengusaha yang sukses, yang gajinya lebih besar dari wali kota. Tapi yang menarik dari ucapannya Gibran di sini adalah, ya hidup kan nggak selamanya golek duit. Ini yang saya suka. Hidup tidak selamanya mencari uang. Kalau saya menilai dulu, apa yang diungkapkan Gibran ini levelnya akan-akan sudah di atas saya ini. Kalau orientasi saya bekerja ya mencari uang. Tapi menarik dari Gibran ini, ya tidak selamanya hidup kan hanya mencari uang gitu. Jadi kalau saya menilai, dia sudah naik klik satu level. Sudah mencoba untuk menghindar dari duniawiyah lah istilahnya. Bukan kok menghindar, tapi kebermanfaatan duniawiyah itu ditingkatkan levelnya. Yang sebelumnya mungkin hanya bermanfaat kepada dirinya sendiri, hanya untuk keluarganya, hanya untuk bereuforia. Kemudian saat ini dia sedikit menaikkan levelnya, yaitu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan skupnya itu lebih besar, yaitu kepada masyarakat dan warga yang dipimpinnya.
warga Solo. Melihat usia Mas Gibran yang masih muda ini, dengan celotehan yang luar biasa yang dia keluarkan, ini merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi sebagai kaca untuk kebanyakan pemimpin yang ada di Indonesia. Hidup tidak selamanya mencari uang begitu. Orang-orang yang terjerat kasus korupsi, itu kan kebanyakan mereka memanfaatkan pangkat jabatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga mereka terjerat kasus korupsi. Tapi ketika mereka memiliki sebuah moto, sebuah jargon yang sebagaimana diungkapkan oleh Mas Gibran ini, tentu insya Allah korupsi, kolusi, nepotisme itu persentase terjadinya akan sangat-sangat sedikit sekali. Ya, karena prinsipnya hidup tidak selamanya mencari uang. Sebuah filosofi hidup yang luar biasa menurut saya. Kalau kita jujur ya susah untuk mengadopsi filosofi itu. Dan dia pun mengatakan ketika ditanya apakah gajinya dia ambil, dia mengatakan ya saya ambil gitu. Karena memang hak dia kan, dia sudah dia bekerja mendapatkan gaji itu kan hak dia. Tapi keberuntukan gaji itu tidak kembali kepada dirinya sendiri. Dia mengatakan di sana, ya gaji itu saya ambil buat beli beras, buat bayar SPP warga yang kurang mampu. Dan ini apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Gibran lah, kalau memang itu yang dilakukan. Karena masih banyak ya, di antara pejabat-pejabat kita, ya memang haknya sih ya, haknya. Yang masih mengambil gajinya gitu. Tapi sekali lagi, itu pilihan. Itu pilihan. Kalau ada pejabat yang menyisihkan, atau bahkan menyumbangkan seluruh gajinya kepada masyarakat, kepada rakyatnya, top. Itu pilihan, itu pilihan. Karena saya sendiri ketika andai saja menjadi pejabat, mungkin tidak se ekstrim itu. Jadi saya sangat respect sekali dengan Mas Gibran, dengan statementnya yang berani, dengan statementnya yang luar biasa, filosofi yang mungkin bisa saya pelajari. Hidup tidak selamanya untuk mencari uang. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan ini kan kembali lagi kepada ajaran agama Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, mungkin dulurku semuanya juga sudah bermanfaat dan menjadi bermanfaat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan semoga kebermanfaatan kita selalu bisa kita pertahankan, selalu bisa kita istiqomah, sehingga kita menjadi sebaik-baik orang, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi tadi. Demikian dulur yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عطفة